Sauh Mande yang terkembang pada Muhammad Yamin. Yung, pailah merantau, paikkan lidah, pakaikan darah. Suara Mande bergetar. Ada peri yang sengaja diredam, menyimpannya dengan bara api. Serupa bongkahan ame hitam di perut bumi yang melingkar sepanjang bukit Sawalunto. Langit surau yang menggigil selalu mengajak tangan Mande menari, merenda anganmu di kain belacu berwarna putih. Mande rangkai, bertangkai kembang dan warna langit. Doa Mande yang mendesir sepanjang pantai tak hanya membawamu pulang, tapi menjadi prasasti penting yang tertoreh dalam sejarah negeri ini. Muhammad Yamin, anakku. Nano and Friend, gas gas gas, apa dah ujiku? Nano and Friend, gas gas gas, apa dah ujiku? Bunda Rusmana Dewi alias LD Kedum. Wow, gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, kita hari ini menarik banget Bunda, karena sebelumnya kita udah podcast lumayan tentang musik ya, musik, gitar, pembuatan gitar. Terus apa ya, gitar tunggal juga Bunda, mungkin Bunda tidak asing sama Ibnu Maja. Manja. CS itu. CS ya Bunda ya. Iya. Oke, dan hari ini kita akan mengulik, bersama sesepuhnya sastra Kota Lubuk Lingga. Bunda Rusmana Dewi alias LD Kedum. Tapi ini jadi pertanyaan apa ya, teman-teman di kampus Bunda. Kedum itu apa? Mengapa menggunakan RD Kedum? Iya, kalau RD inisial ya, pasti dong ya. Pertanyaan yang sering muncul, RD itu apa, Kedum itu apa gitu ya? Iya, karena tidak pernah dibahas di kampus ya. Jadi gini Bunda ya, teman-teman Nano and Friends semuanya, bahwa Bunda ini adalah dosen saya ya di kampus ya. Banyak banget kenangan-kenangan lucu Bunda ya. Dan hari ini mau tanya ya, selama bertahun-tahun kuliah nggak tahu Kedum itu apa. Kedum itu apa gitu ya. Boleh Bunda, silakan. Baik, memang di dunia sastra saya menggunakan nama RD Kedum. Nama panggung Bunda ya? Rusmana Dewi. Nama pena namanya. Oh. RD Kedum itu nama pena yang saya pakai sejak 2008 atau berapa gitu. Sebelumnya ada nama-nama pena yang lain. Nah kemudian RD Kedum ini ya jelas R-nya itu Rusmana, D-nya Dewi, kemudian Kedum. Kedum itu nama keluarga, suku sebenarnya, salah satu suku Besemah, jadi leluhur. Kayak marga, bukan? Ya, bukan marga tetapi leluhur. Kalau marga Besemah. Nah ini ada dari setiap daerah kan punya leluhurnya masing-masing. Kedum ini nama leluhur saya. Oke, gitu ya guys ya, teman-teman kampus ya, mahasiswanya Bunda. Jadi Kedum itu nama leluhur ya. Iya. Tapi kalau namanya nama pena Bunda ya. Iya, teman-teman penulis juga jarang memanggil saya, yang barangkali bagi sebagian besar nggak tahu Rusmana Dewi gitu. Taunya Bu Kedum gitu. Oke, lebih akrab dengan Kedum ya. Iya. Oke, jadi gitu guys ya. Mungkin teman-teman mahasiswa Kota Lubuk Lingga, khususnya mahasiswanya Bunda, jadi Kedum itu artinya ya. Tapi kalau di kampus tetap Bunda Rusmana. Tetap dipanggil Bunda gitu Bunda aja gitu. ya. Jarang panggil Bunda Rusmana gitu, nggak pernah. Bunda aja ya. Aneh gitu. Oke. Jadi teman-teman ya, sedikit informasi juga, Bunda dulu di kampus ya. Ini cerita lucu sih Bunda ya. Cerita lucu. Ingin mendapatkan nilai A bersama Bunda itu sangat gampang guys, gampang susah ya. Karya kalian harus masuk koran, itu aja. Baru itu udah masuk kontrak kuliah loh guys. Jadi anak-anak kalau mau nilai A gampang, tinggal puisinya, pantunnya masuk koran, nilai A. Waduh. Karena itu cukup sulit ya Bunda ya.
Dan harus diklipingkan gitu kan? Iya, makanya. Oke, lanjut ya Bunda. Kita kan bahas-bahas sastra Bunda hari ini. Oke. Kalau sastra itu mencakup apa aja sih Bunda, kalau boleh tahu? Luas, ada 3 sebenarnya sih ya. Ada drama, puisi, kemudian novel. Oke, tapi anak-anaknya banyak berarti ya? Karya fiksi gitu ya. Ya anaknya banyak, kayak fiksi kan ada cerpen, ada novel gitu kan. Yap. Drama nanti ada drama tradisional, ada drama modern, ada drama absurd dan sebagainya. Lalu yang puisi, ada puisi modern, ada puisi lama. Yang puisi lama apalagi, yang puisi baru apalagi. Oke kan kita 3 SKS ya, mata kuliah sastra. Oke, Bunda banyak banget bawaan hari ini, luar biasa banget ya. Ada piagam, medali luar biasa, ini isinya semua tentang sastra semua Bunda ya? Ya, berkaitan dengan sastra semua. Oke, tapi kalau background pendidikan Bunda, emang semuanya sastra ya? Memang semuanya dari sastra, 1 sampai S3-nya sastra, nggak lepas dari sastra. Oke, itu di Kota Lubulingga atau di luar semua kuliahnya Bunda? S1-nya dari Universitas Riau, S2-nya Universitas Bengkulu, kemudian S3-nya Universitas Negeri Jakarta. Oke. Semuanya berkaitan dengan sastra. Berarti asli Riau atau Pagaralam Bunda? Lahir di Pagaralam. Oke. Kemudian sampai SMP sama SMA di Bengkulu, besarnya di Bengkulu, tuanya di Bengkulu gitu ya. Sekarang di Lubulingga. Gitu. Mungkin uzurnya di Lubulingga gitu. Oke, teman-teman, ini mau banget tahu nih Bunda, perjalanan seorang Erly Kedung di dunia sastra. Apakah emang ini memang orang tuanya dulu sastrawan gitu. Udah ini jadi memang pas jalurnya gitu. Dari kecil gimana? Tidak. Bunda? Keluarga saya bukan keluarga sastrawan. Cuma memang keluarga saya itu keluarga kutu buku, hobi semua membaca. Jadi bapak gitu ya sering dari dulu itu langganan koran Kompas, koran Merdeka gitu. Nah sementara kakak saya yang perempuan majalah Femina, Cemerlang gitu ya yang mereka lahap itu. Otomatis kan kita juga ikut membaca. Sementara saya Kuncung, Bobo, Ananda sampai ke agak dewasa dikit SMP majalah Hai gitu dengan Cemerlang. Jadi dasarnya sebenarnya dari situ. Hobi membaca. Karena keluarga hobi membaca bahkan gotok-gotokan sama adik, sama kakak gitu ya, rebutan bacaan gitu. Sering saling sembunyikan buku dan sebagainya gitu kan. Misalnya ada buku cerita baru, belum selesai kakaknya, adiknya udah sibuk mau baca juga kan gitu. Sebenarnya bentar sedikit potong Bunda ya. Kalau dulu rebutan buku, sekarang rebutan handphone Bunda. Boleh lanjutin Bunda. Nah kemudian di samping keluarga yang memang hobi membaca, lingkungan sangat mendukung sekali. Di Pagaralam masa kecil saya itu hampir beberapa meter rumah itu ada taman bacaan. Taman bacaan itu ya seperti perpustakaan yang menyewakan buku untuk dibaca. Jadi berarti bukan pemerintah punya ya? Bukan, rumahan-rumahan yang menyewakan buku. Nah buku-buku yang disediakan situ komik, kemudian novel gitu ya, baik novel karya di dalam negeri maupun luar negeri yang ditransitkan ke bahasa Indonesia. Kemudian ada buku-buku lama misalnya seperti roman dan sebagainya gitu. Kalau majalah enggak. Cuma buku-buku cerita, komik-komik aja. Komik-komiknya juga komik-komik Indonesia banget, bukan dari transit dari bahasa asing bukan. Banyak kan seperti itu gitu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi ya? Enggak, sekarang udah nggak ada lagi. Udah kayak Kindle kali. Nah, jadi berangkat dari situ. Kelas 4 SD itu saya sudah belajar menulis menyurat gitu. Berkenalan dengan orang-orang yang di luar provinsi. Sahabat pena ya? Sahabat pena, korespondensi. Nah, jadi memang terobsesi di situ. Dengan sahabat pena itu ya tukaran bahasa, tukar informasi tentang budaya dan sebagainya gitu. Tapi lama banget gak sih Bunda kalau saling-saling kirim surat gitu? Lama. Lama ya kan? Ya, tergantung dengan kita kan dulu kalau zaman saya itu
surat menyurat kan pakai perangko. Nah, perangkonya ini ada yang kilat, ada yang biasa. Yang biasa harga Rp15. Yang kilat Rp25. Nah, kayak ada ekspresnya gitu ya. Iya. Oke. Saya menyisihkan uang jajan itu cuma untuk beli kertas surat, amplop dengan perangko. Anak sekarang menyisihkan uang jajan ya untuk top up Free Fire. Oke, lanjut Bunda. Emosi saya. Oke, ke bawah suasana, maaf. Nah, kemudian pada waktu itu selain menulis memang sudah bergiat di bidang seni ya. Di komunitas sekolah. Ya? Atau? Di sekolah kan ada sanggar seni. Cuman tidak diajarkan menulis. Jadi saya membaca puisi dengan ini drama dan nyanyi. Nah, kemudian di SMP itu saya udah mulai berani mengirimkan karya ke radio Tanjung Karang, RRI Tanjung Karang. RRI Tanjung Karang. Pada waktu itu RRI Tanjung Karang itu kalau ditangkap di Pagar Alam itu jernih sekali gitu. Jadi setiap malam minggu itu ada apresiasi sastra. Jadi puisi-puisi yang dikirim ke sana itu akan diapresiasi. Tidak hanya dibacakan saja. Nah, itu pun juga menjadi salah satu untuk motivasi saya untuk terus menulis gitu. Rasanya bahagia banget ketika karya kita dibacakan. Benar. Lalu di daerah itu kan ada radio amatir kan. Di situ pun juga begitu, beli kupon itu kemudian kita tuliskan puisinya di situ. Dibacakan setiap malam jam-jam tertentu gitu kan, kemudian diapresiasi. Itu rasanya juga bahagia banget. Ada gitu. sebuah kebanggaan Bunda ya. Ada rasa bangga. Seneng banget gitu. Sampai dikira orang saya udah emak atau udah kerja gitu ya. Padahal masih SMP ya? Pada waktu itu SMP. Tapi emang gak kepikiran loh Bunda kalau ada SMP kok. Udah buat karya, udah buat karya dan kayak dipublikasikan lewat radio kan belum kepikiran gitu Bunda. Saya dulu mikirnya gini ya, kemampuan kebahasan kita pasti berbeda gitu. Ini biasa-biasa aja, data-data aja gitu, apa yang ada di benak itu saya tulis gitu kan. Tapi ya walaupun dianggap bahwa ini kurangnya ini bahagia saja gitu. Diapresiasi Bunda. Ada mata kuliahnya guys, apresiasi guys. Nah, itu berlanjut sampai sekarang. Oke. Emang dari kecil hobinya udah beda guys. Lihat nih bawaannya nih. Ya dari kecil berarti udah dipupuk udah seneng gitu. Ya dari keluarga emang yang suka baca, rebutannya bukan rebutan handphone ya. Anak zaman sekarang. Tapi anak zaman sekarang kayaknya susah baca ya Bunda ya. Susah baca. Karena kayaknya dunia sudah berbeda. Sudah berbeda. Media sosial kita itu menjadi salah satu penyebabnya gitu. Apalagi teman-teman ini dulu zaman kuliah. Mau baca novel ini enggak gratis. Ini ada linknya segala macam. Dan pas dibuka, ya memang ada Bunda. Tapi kan orang punya karya komersil kan Bunda ya. Jadi kalau kurang menghargai. Gitu. Dan juga kalau kita baca lewat iPad atau handphone segala macam, kayak kurang ya. Ininya loh ya. Gayanya gitu. Pakai earlier gitu ya, ludas. Itu kan ada apa sih namanya? Ada seni tersendiri ya. Dan juga kalau kita besok lagi dah kalau mau baca kan tinggal dilipat gini kan ya kan? Iya, main lipat. Iya kan, worth it banget kan? Makanya heran kalau misalnya melihat buku orang sangat rapi sekali, pasti buku itu belum pernah dibaca. Kalau udah banyak lipat-lipatan. Tapi kalau yang sendiri Bunda kalau ada buku pasti cium baunya dulu Bunda. Gitu Mas. Karena bau-bau buku itu ada bau khasnya kan. Oke Bunda, ini udah banyak banget karyanya. Kita mau terangin satu-satu tapi nanti aja dah. Ini ada sedikit titipan Bunda. Titipan pertanyaan dari tim kreatif nih. Ini kayaknya beda banget nih bukunya ini. Boleh tipis, kecil gitu ya? Iya. Karena dari buku-buku yang lain ya, Bunda. Jauh ya? Jauh. Tapi kayaknya ini penuh makna ya, kecil cabai rawit kayaknya. Iya, ini kumpulan naskah drama tradisional yang bercerita tentang kultur suku anak dalam, Kubu, yang ada di Musirawas gitu. Pada waktu itu Musirawas, sekarang Muratara. Jadi mengapa ini lahir? Judulnya kan Sendang Rembun. Mengapa ini lahir? Sesuai dengan kebutuhan. Pada waktu itu Festival Sriwijaya yang diadakan di Palembang. Kemudian
pementasan yang diharapkan untuk mewakili daerah itu drama tradisional gitu. Jadi kebetulan saya menulis naskah drama ini karena saya bergabung di Dewan Kesenian Kabupaten Musirawas pada waktu itu. Kayak DKLG gitu ya? Nah iya, kemudian saya di divisi sastranya. Lalu menulislah drama ini Sendang Rembun. Berarti kompetisi antar kota kabupaten itu benar ya? Iya. Oke. Tapi kan tingkat internasional itu, karena ada Singapura, Malaysia, kemudian ada Brunei yang juga diundang di acara Melayu itu. Berarti udah dikenal internasional. Internasional. Nah, kemudian naskah ini ternyata masuk dalam nominasi naskah terbaik pada waktu itu. Mendapatkan penghargaan gitu. Di samping naskah terbaik juga aktornya pun juga aktor terbaik yang mementaskan ini. Betul yang garap ini saya yang menulisnya, kemudian yang disutradarai oleh Rizal. Berarti emang ada kisah tersendiri dari buku ini Bunda ya. Ini produksinya tahun berapa Bunda? 2010. 2010. Waduh, sudah cukup lama. Berangkat dari pementasannya 1996. Berarti pada saat itu belum ada bukunya? Belum, baru ini aja, baru manuskrip kan. 1996. Belum lahir guys saya. Saya belum lahir. Oke. Nah, jadi 1996 itu Lubulingga dan Musirawas ini kan satu ya? Ya. Terus terkenal dengan manunya kan hal yang negatifnya itu rawan gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillah ketika saya menemui suku anak dalam. Oke, berarti ini bertemu dengan maaf potong Bunda ya. Berarti pembuatan naskah ini langsung ketemu sama suku anak dalam. Iya, berangkat dari situ gitu. Saya kan harus bertanya. Jadi bukan cuma sekedar naskah saja, tetapi ngobrol juga gitu ya, mengulik apa tradisi mereka, kebiasaan mereka dan sebagainya. Tahun 96 Bunda jalannya nggak bagus dong? Enggak. Jalan kaki. Masuk ke dalam jalan. Oke. Masih hutan. Sangat rawan. Sangat rawan. Oke, kita sedikit kulik Bunda ya. Kita kulik. Berarti 96 ada lomba festival Sriwijaya. Festival Sriwijaya. Produksi naskah drama langsung ketemu sama suku anak dalam. Interaksi dong? Iya. Dengan kepala sukunya, bahaya dengan warganya enggak. Alhamdulillah enggak. Sejak itu kan kepala suku anak dalam sering dibawa mewakili Musirawas ke Jakarta, kemudian ke Palembang, itu sering interaksi. Sampai sekarang. Oke, bahasanya Bunda? Bahasa suku anak dalam itu tersendiri. Dia meskipun mereka itu tinggalnya di kampung yang memiliki bahasa Rupit gitu ya, tapi mereka tidak berbahasa Rupit, bahasa sendiri. Bahasa suku anak dalam tersendiri. Meskipun berarti bawa translate dong Bunda, berarti enggak? Atau dia mereka sudah bisa berbahasa ini daerah. Gitu ya. Bahasa daerah lain udah bisa, tidak menggunakan bahasa dalam. Tapi mereka berarti masih udah mulai gabung sama masyarakat lokal ya? Iya, sudah. Bahkan udah ada yang menikah kalau sekarang. Kalau dulu mungkin sesama mereka, suku mereka gitu. Kalau sekarang sudah berbaur. Berarti udah 28 tahun guys. Ya, benar Bunda ya, 28 tahun berarti ya. Udah tua banget ya Bunda ya. Ini dengan karya ini masih tua lah karya ini dengan saya. Oke, berarti penuh effort dong Bunda untuk membuat itu. Berapa lama sih Bunda? Sempat nginep nggak? Enggak. Nginep sih enggak gitu. Enggak berani dong nginap. Wow. Enggak berani dong. Enggak berani nginap, nanti enggak pulang-pulang. Enggak, mereka itu baik kok. Untuk menulis ini setelah dapat berbagai macam informasi yang menurut saya udah cukup gitu, udah saya tuangkan gitu ke dalam bentuk naskah drama gitu. Enggak memakan waktu lama karena kebutuhan untuk festival itu paling 2 minggu gitu ya. Sebulan sebelum itu udah jauh banget gitu. 2 minggu gitu. Ini paling berapa hari gitu udah lahir lah naskah drama ini. Sendang Rembun ini gitu. Beberapa hari guys perjalanan ini untuk buat teman-teman yang belum tahu daerahnya ya.
Perjalanan dari sini aja udah 2 jaman Bunda ya? Iya. 2 jam. Pada saat itu ya, kalau sekarang mungkin 2 jaman, pada saat itu ya, berarti berbeda ya? Berbeda. Kondisinya beda guys ya. Kondisinya beda, sinyal nggak ada ya, nggak bisa buat status kita. Kalau zaman sekarang, wih, pasti dong buat status dong ya, kebutuhan sosial media. Tapi pada saat itu saya sedikit terbayang kayak, aduh jauh. Ya seperti pecinta alam aja masuk ke pedalaman. Iya. Demi sebuah karya. Iya. Wow. Tapi ada kepuasan tersendiri Bunda ya? Ada. Hobi aja, seneng aja gitu, happy aja meskipun yang kita dapatkan sedikit misalnya situ. Tapi rasanya kalau sudah mendapatkan itu bahagia banget gitu. Iya. Dan hasilnya internasional terbaik. Iya. Dan aktornya juga terbaik. Oh, Festival Sriwijaya. Nah, sampai sekarang juga tetap jalan Festival Sriwijaya Bunda ya? Sampai sekarang tetap. Ya. Itu untuk teman-teman ya yang belum tahu Festival Sriwijaya itu isinya seni semua, dari tari, musik, drama, karya tulis, pokoknya semua tentang seni ya Bunda ya. Iya. Dan memang pesertanya internasional, banyak negara dan setiap tahun ada terus. Diadakan terus festival itu. Oke, luar biasa pokoknya, speechless. Speechless bahasanya keren banget. Oke Bunda, bahas-bahas tentang sastrawan Bunda, sastrawan favorit ada? Ada. Oke, siapa? Aku boleh tahu spill. Hairil Anwar. Hairil Anwar. Oh, apa yang dikagumi dari Hairil Anwar? Karena karakternya sejak SD dengan SMP setiap saya disuruh ikut lomba, saya selalu disuguhkan puisi-puisi Hairil Anwar. Jadi rasanya tuh ketika membaca puisi beliau itu ya udah nyatu aja langsung gitu kan rasanya gitu. Nah, dan memang punya karakter tersendiri gitu. Saya membaca puisi yang slow itu tidak terlalu bergemuruh. Enggak boleh gebu-gebu ya. Iya. Tapi kalau misalnya membaca puisi beliau itu rasanya gimana gitu, energi kita langsung dar gitu. Berarti dari kecil udah dicekokin sama kayak Anwar ya? Iya, guru saya itu memang berarti yang nakal ya. Oke, jadi Bunda dari kecil udah dicekokin kayak Anwar. Jadi informasi juga ya buat temen-temen ya. Saya dari SMP, SMA ya. Kalau lomba puisi, jurinya Bunda. Jurinya Bunda loh. Aduh. Jadi ini aku nggak tahu Bunda ingat atau enggak ya. Ini masuk kampus 2018 kalau masa 17 kalau salah. Jadi aku dites guys. Aku Bunda 17-18. 17-18 ya. Oke, aku dites. Pada saat itu monolog guys. Wah. Monolog. Kamu masuk ya, kamu masuk nanti langsung temui Bunda. Belum pengumuman perasaan nih. Kamu masuk langsung temui Bunda nanti. Oke. Itu belum pengumuman gitu. Lulus apa enggak gitu ya. Belum pengumuman kok bisa masuk aja nih. Jadi gitu ya guys ya. Oke Bunda, kita mau bahas tentang karya Bunda. Ini banyak banget. Ini di mana Bunda? Jakarta. Acara apa nih Bunda? Itu dari Perwas. Jadi selain karya, saya juga melatih, mengisi materi, pendamping dan sebagainya untuk internasional gitu ya. Oke. Ini internasional. Internasional dan mendapatkan muri. Iya. Muri. Nah, kemudian yang terakhir ini juga ada muri, nggak terbawa lagi. Aduh, saking banyaknya. Dan itu penghargaan, ada yang penghargaan pendamping gitu ya, ada yang pelatih gitu ya, kemudian ada karya juga. Oke. Iya. Luar biasa. Ini udah bahas prestasi guys, Bunda udah kemana aja prestasinya? Jangan sebutin semuanya Bunda ya. Kan, nggak cuman alhamdulillah gitu ya, dari kiprah kesastraan kita ini kita diundang gitu ya. Selain di dalam negeri juga di luar negeri gitu. Luar negeri Bunda? Ya. Wow. Di mana tuh Bunda? Saya sering ke Singapura. Guys, tolong dicatat ya, sering ya guys. Malaysia. Oke.
Ini kesannya apa ya? Sombong atau gimana? Cuman waktu COVID itu beberapa kegiatan di luar itu terhambat. Terhambat. Oke. Ada dibatalkan, akhirnya online gitu kegiatan-kegiatan sastranya. Tadi ada sedikit kata sering guys. Singapura Bunda. Ya. Singapura, terus Malaysia. Oke, itu acara-acara apa sih Bunda? Acara sastra. Acara sastra. Aduh, udah beda kelasnya guys. Kalau untuk Indonesia kayaknya udah kenal semua ya. Sama Bunda ya? Enggak juga. Udah ngeri. Ini guys, fun fact teman-teman ya. Saya pernah lomba mewakili kampus ya. Ke Kediri. Ke Kediri jurinya ya. Ini udah masuk agak jauh dari Sumatera guys. Nasional ya. Udah nasional. Karena bentuknya lomba mahasiswa seluruh Indonesia. Ya Bunda ya. Jurinya kenal semua sama Bunda saya. Aduh. Oke. Berarti kalau udah kancah nasional udah nggak perlu dilakukan lagi Bunda. Luar biasa sekali Bunda. Oke. Iya, kebetulan kita kan ini ada komunitasnya gitu sastra ini gitu kan. Jadi setiap ke daerah itu kadang-kadang kita membawa komunitas apa seperti itu. Jadi kebetulan jurinya itu teman-teman saya juga di beberapa komunitas gitu kan. Oke. Terus bahas karya Bunda, ini banyak banget. Udah berapa buku yang ditulis Bunda? Kalau buku mungkin sekitar 200-an. 200-an buku gitu ya. Ada yang tunggal, ada yang antologi. 200 buku Bunda? Ya. Itu bentuknya apa? Puisi kah? Kebanyakan puisi. Ada kumpulan cerpen, kemudian ada juga yang naskah drama, lalu ini puisi. 200 Bunda? 200-an. Saya menulis skripsi, waduh itu berbulan-bulan guys, satu ya. Ini Bunda banyak banget, 200 Bunda. 200. Itu dari kapan Bunda? Mulai buku pertama ini kayaknya ini dah. Yang kalau kumpulan cerpen itu Menunggu Suti, itu yang pertama kali diterbitkan. Di 2008 kalau nggak salah. 2008. Oh, itu buku pertama pertama itu. Sudah itu hampir setiap tahun, kadang ada 10 gitu ya, 10 buku setiap tahun, kadang ada 5. Yang tahun 2004 ini aja udah 5 bukunya. Bunda ini sibuk banget guys. Aku tahu banget Bunda ini sibuk ya, ngajar, sastra, sempat nulis buku loh Bunda. Aduh. Kegiatan sana gitu ya. Masih sempat nulis buku loh. Nah, saat ini sedang menggarap cerita daerah. Kemudian daerah yang Musirawas, Muratara dengan Lubuk Linggau. Itu juga sebenarnya belum dalam bentuk buku tapi sudah diteliti orang semua. Udah menjadi materi penelitian gitu. Enggak cuma masyarakat enggak cuma mahasiswa, tetapi dosen juga ada, guru juga ada. Menjadi kebutuhan misalnya pelajar ketika mereka akan ikut lomba storytelling gitu ya. Jadi dari naskah drama kemudian cerita daerah yang saya buat gitu. Nah, kemudian ada lagi rencana novel. Yang belum rampung itu. Yang belum rampung tapi tahun udah buat 5 Bunda. Aduh. Rencana kan trilogi buku itu. Oke. Memang harus punya waktu khusus gitu untuk menggarapnya lagi menjadi buku. Judulnya tahu? Enggak tahu Bunda. Harimau Sumatera. Wow, itu spill dikit Bunda, itu tentang apa Bunda kalau tahu? Cerita yang berkaitan dengan harimau. Hewan yang sebenarnya pengalaman berarti ya. Oke, dengan harimau jadi-jadian. Aduh. Ini agak sedikit ngeri juga guys ya. Kalau daerah Bengkalan memang sedikit ngeri juga. Ya berangkat dari pengalaman masa kecil saya sebenarnya sih. Bercerita itu berangkat dari pengalaman masa kecil. Iya. Sebenarnya berawal dari kejadian beberapa tahun yang lalu, orang diterkam oleh harimau dan sebagainya gitu ya. Nah, itulah yang mendasari, yang membuat saya pingin menulis ini gitu. Dan saya tulislah cerita-cerita berkaitan dengan makhluk itu. Aduh, nggak bisa lihat kejadian gimana gitu Bunda ya. Ini unik nih ya, tulis aja. Waduh. Iya, betul. Bener Bunda ya. Menarik. Tulis. Ya, berarti lihat kejadian apa ya fenomenal yang lagi up gitu.
tulis. Iya, Banyak guys apa yang karyanya. dilihat itu kan sumber inspirasi kan. Yap, benar. Oke, untuk 200 lebih ya Bunda ya? 200 lebih buku. Aku mau tanya Bunda, tekniknya. Teknik apa nih? Menulis apa nih? Menulis sastra Bunda, apa aja bebas. Apakah puisi, cerpen, novel? Perlu banget ini ilmu guys. Perlu banget. Yang jelas begini, sebagai makhluk hidup, kita selalu akan dihadapkan dengan berbagai macam hal. Ya. Membaca itu jelas menjadi dasarnya. Ya. Tapi yang dikatakan dengan membaca itu bukan hanya membaca buku. Alam semesta ini sebenarnya adalah buku, sumber literatur yang bisa kita ambil. Makanya mencari inspirasi itu bisa dengan berbagai macam hal. Dengan membaca, dengan mendengar, dengan melihat. Sebenarnya itu dijadikan sumber inspirasi. Nah makanya ketika misalnya waktu kamu kuliah dengan saya, mulai sekarang belajarlah untuk meningkatkan kepekaan batin kita. Nah, peka gitu ya. Jadi yang peka. Beda. Tidak dengar kan artinya. Kalau teman-teman nggak tahu ya Bunda, tidak dengar artinya. Kepekaan batin itu artinya membaca sisi lain. Ya, membaca sisi lain dari sisi lain. Artinya begini, ketika kita melihat pohon yang bergoyang, daun yang bergoyang, atau gemerisik angin dan sebagainya, itu jangan dilewatkan gitu, tetapi nikmati, rasakan. Ya. Lalu munculkan inspirasi kita, kira-kira apa gitu. Kalau saya paling senang itu di alam terbuka. Di hutan itu banyak sekali sumber inspirasi gitu ya. Pohon-pohon, angin, suara satwa gitu ya. Kemudian yang kedua itu di pinggir pantai gitu kan. Nah di pinggir pantai itu kita melihat laut, melihat ombak, itu udah kemana-mana gitu sampai ke ujung dunia gitu. Ada lewat satu Bunda, ada lewat satu. Ada senja. Jadi begitu sumber inspirasi itu banyak cara. Setiap orang kan berbeda-beda. Nah kemudian kebiasaan saya ketika saya tertarik dengan suatu, maka saya akan menulisnya. Clue-nya saja. Nanti ketika kita membaca, ini langsung ingat, oh ini di sini, oh ini di sini, oh ini di sini gitu. Karena sudah terbiasa gitu. Saya takut kehilangan, setiap momen itu pasti takut kehilangan. Jadi kalau sekarang kan zaman HP kan, cukup ketik sebentar aja, catatan sedikit saja. Nah itu dijadikan sebagai sumber inspirasi juga. Berarti kita seandainya ini nggak sekedar duduk-duduk aja, kita lihat kondisi alam seperti itu Bunda ya, dan bisa kita panjangin gitu ya berarti. Bisa saja. Itu ya tips 200 buku ya. Waduh, 200 buku tuh nggak jumlahnya sedikit loh Bunda. Iya, saya juga tadinya nggak sadar atau gimana? Benar, nggak sadar, nggak nyangka gitu. Kok berderet, karena gini, buku saya itu kan yang ini karya saya semua gitu. Setelah saya cek gitu, loh kok bisa sebanyak ini gitu. Aduh, ini nada kesombongannya mulai timbul. Kok bisa banyak ya? Gak sadar gitu. Artinya begini, ketika kita berkarya itu jangan menghitung-hitung. Karena kalau sudah menghitung-hitung itu cukuplah untuk orang yang jualan saja. Benar. Hitung rugi, untung dan sebagainya. Tapi kalau kita berkarya, udah tancap aja gitu, gas gitu kan. Tiba-tiba banyak aja gitu. Tiba-tiba ada gitu. Tiba-tiba ada gitu. Tapi luar biasa banget Bunda dengan segala kesibukan Bunda. Alhamdulillah. Tetap bisa menulis. Setahun 5 tadi Bunda ya? Ada yang 5, ada yang lebih. Nggak pernah absen tapi? Alhamdulillah nggak absen. Sekarang ini ada undangan 3 menulis malah. 3 menulis. Berarti beruntung banget Nano hari ini dengan segala kesibukan Bunda masih bisa hadir. Wah. Sebuah kehormatan untuk Nano and Friend. Alhamdulillah. Oke Bunda. Untuk kalau sasa-sasa kayak gitu ada gak sih komunitas-komunitas di Kota Lubuk Linggau Bunda? Ada. Organisasi ya? Pertama kali di Lubuk Linggau ini FLP, Forum Lingkar Pena. Bersama Benny Arnas dan istrinya pada waktu itu gitu kan. Nah, yang pertama mendirikan FLP Kota Lubuk Linggau itu Benny Arnas. Kemudian dia mengajak beberapa orang yang mempunyai minat di kepenulisan. Nah, waktu itu
saya juga bergiat gitu di FLP itu. Sempat vakum, tetapi saya tetap memotivasi karena banyak mahasiswa yang ingin belajar kan. Tetap memotivasi walaupun nggak terurus gitu, tetapi FLP tetap ada, tetap berkarya gitu. Jadi yang anggotanya itu ada pelajar, ada mahasiswa, ada guru. Gitu. Itu yang pertama saya geluti di Kota Lubuk Linggau. Nah, seiring waktu, karena saya kan tidak hanya bergelut di menulis saja, tetapi bidang seni juga. Di seni peran gitu, teater gitu ya. Kemudian kami dari kawan-kawan yang seangkatan saya nih kan, yang udah tua-tua ini, bukan senior. Udah tua-tua. Membentuk organisasi, ada kelompok-kelompok organisasi. Pertama Kislira, Komunitas Insan Seni Lubuk Linggau dan Musirawas. Itu cukup aktif, setiap bulan kami mengadakan pementasan. Pementasan itu tidak hanya teater saja, tetapi juga membaca puisi, ada tari, kemudian ada musik dan sebagainya. Itu selalu gratis dan didukung oleh Pemkot pada waktu itu. Jadi setiap bulan itu mengadakan pementasan. Setiap bulan? Setiap bulan. Gimana? Tahun berapa kamu tahu? Kislira itu 2000 berapa ya berdirinya? 2002 kalau nggak salah. Waduh, jauh banget sama saya. Ya, 2002. Nah kemudian udah makin lama gitu Kislira ini meredup karena Dewan Kesenian sudah dibentuk lagi. Jadi masuklah ke Dewan Kesenian, Kisliranya diabaikan dulu gitu ya. Lalu ada lagi Melangun, komunitas Melangun yang sekarang ini saya jadikan salah satu TBM, Taman Bacaan Masyarakat Melangun. Melangun ini kami bentuk bersama Ustadz Ferry Irawan, gitu. Kemudian Inung Linggau, kemudian Mada. Ada beberapa kawan senior. Nah pertama kali tampil Melangun ini tampil di Jakarta. Pada itu tampil pertemuan pemuda se-ASEAN. Dan kebetulan naskah saya juga yang dibawa untuk dramatisasi 2013 itu. Jadi berarti memang cukup aktif ya sebenarnya. Aktif. Nah 2005 itu Koasis. Iya. Halo teman-teman Koasis. Ya di Koasis di kampus gitu ya, Komunitas Anak Seni STKIP PGRI gitu kan. 2005 ya Bunda ya? 2005. Yang mendirikan itu mahasiswa yang sering saya ajak ke festival. Festival Sriwijaya. Mereka itu adalah pemain teater gitu ya. Dari prodi matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian yang mendirikan itu ada Rinto, kemudian Ragil, lalu Maulana, yang Maulana di Muratara gitu ya. Kemudian siapa, Dodi, Eko. Jadi ada 5 personil. Bowo, nah ya 5 orang inilah tokoh Koasis itu. Sampai sekarang Koasis tetap ada kan di kampus kita. Tapi mereka tidak tahu sejarahnya apa. Tidak tahu. Saya juga baru tahu, teman-teman. Saya baru tahu juga. Nah, waktu itu Koasis itu selalu tampil di kampus. Jadi sering tampil terbuka gitu. Jadi sering tampil terbuka. Gimana tuh maksudnya Bunda? Di lapangan-lapangan itulah. Jadi momen berapa misalnya hari Hardiknas kita tampil. Hari puisi tampil. Pokoknya pentas gitu ya, pentas di kampus gitu. Tanpa harus menyiapkan panggung. Berarti langsung perform aja gitu. Iya, perform aja di seputaran kampus. Aku pernah Hari lihat Ibu Bunda, gitu kan. tapi di luar Sumatera Bunda. Iya. Aku pernah lihat videonya di Instagram itu. Jadi mahasiswa itu kayak nggak ada apa-apa, tiba-tiba tampil. Tiba-tiba tampil gitu. Penuh ekspresif sih saya pikir. Dia orang tuh kayak, ngapain? Pasti orang tuh aneh pertama. Pasti aneh dulu Bunda. Kata dia, ngapain?
Wih, keren juga ya gitu. Berarti dulu pernah dicoba di SDKIP ya? Pernah, dan mahasiswanya memang kreatif mahasiswanya. Mereka Berarti itu yang selalu menantang gitu kan. Bunda kami mau tampil, Bunda kami tampil gitu. Jadi beberapa kali memang KOSIS itu sering tampil di kampus, sering diundang ke daerah-daerah gitu, ke sekolah-sekolah gitu. Berarti memang tahun saya aja Bunda yang nggak kreatif. Langsung sadar diri saya. Karena biasanya mungkin berbeda gitu ya. Ya. Kalau dulu masih haus betul gitu dengan seni itu gitu, masih banyak ingin belajar. Kalau sekarang kan mungkin banyak belajar di YouTube gitu. Iya sih. Dia udah banyak seliuran nih. Pertanyaan nitipan dari tim kreatif, pesan untuk anak muda agar mencintai seni budaya kita. Ini sangat tergerus mudah menurut Enggi sendiri ya. Dan Enggi sadar diri juga ya. Beberapa budaya-budaya yang emang bukan budaya kita, tapi sangat kita adopsi gitu, ngetren gitu ya. Hari ini ya, sangat luar biasa. Gimana Bunda? Menurut Bunda pesan-pesan untuk anak muda? Sejak 2010 sebenarnya udah saya kaji. Masyarakat Kota Lubulingga dan sekitarnya ini sudah banyak yang meninggalkan hal-hal yang berbau tradisi. Jadi aroma sastra modern, seni modern itu lebih banyak diadopsi. Nah, makanya salah satu motivasi saya menulis menggali sastra daerah, salah satunya kan sastra daerah yang saya gali, menjadi naskah drama, menjadi cerita daerah, kemudian menjadi puisi juga gitu ya. Itu tidak ada lain untuk memotivasi bahwasanya kita punya ini itu kita punya sesuatu hal yang bisa dijual, kita punya sesuatu hal yang bisa dihargai. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya saya katakan ketika kita menuangkan satu budaya, entah seni sastra, daerah dan sebagainya, paling tidak kita sudah memberikan sebuah catatan bahwa daerah kita ini punya ini gitu. Nah, makanya di dalam sastra daerah yang saya tulis itu selalu akan saya selipkan berbagai macam hal yang berkaitan dengan tradisi daerah yang kebetulan hobi jalan-jalan kan. Sering ke daerah-daerah. Jadi harapannya pemuda juga begitu gitu. Jadi harapannya pemuda jangan hanya belajar tentang hal-hal yang berbau modern saja, akan tetapi lupa dengan kulit sendiri seperti itu. Dan alhamdulillah sebenarnya di Kota Lubulingga ini yang berkaitan dengan seni dan budaya ini sudah mulai bangkit. Kita nanti kapan-kapan tolong diundang siapa Bunda? Jaya. Tahu Jaya kan? Ini Kak Jaya, penari. Oke, dia itu udah go internasional itu. Berangkat dari selalu tarian-tariannya itu berangkat dari tradisi gitu, dari cerita daerah, kemudian dari aktivitas di daerah gitu ya, masyarakat dusun seperti itu. Nah, kadang-kadang kami juga berkolaborasi dengan beliau gitu kan. Aku tahu Kak Jaya, dia kreatif banget Bunda. Dalam artian benar kata Bunda tadi bahwa kebiasaan kayak nampa beras Bunda ya? Kopi nampi ya. Nah, itu pun bisa jadi tarian loh Bunda. Aku pernah lihat loh. Jadi makanya kadang-kadang beliau berkomunikasi, kayak tadi kan berkomunikasi, sekarang dia sedang menggarap satu tarian. Bunda, kira-kira alat apa ya yang bisa dipakai, properti apa yang bisa dipakai untuk tari daerah ini. Seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang judulnya juga, lalu deskripsi cerita itu seperti apa. Nah, kalau misalnya ada yang kurang pas, kami saling meluruskan seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah untuk Kota Lubulingga yang berkaitan dengan penggalian tradisi daerah, seni dan budaya itu alhamdulillah sudah ada gitu ininya, sudah tumbuh gitu. Berbeda dengan ketika saya 2010. Untuk mencari narasumber itu susahnya bukan main. Tapi kalau sekarang meskipun narasumber itu sudah berpulang, tetapi anak muda yang bergiat di situ sudah banyak, sudah ada gitu. Sudah ada ya Bunda. Oke Bunda. Untuk sastra sendiri Bunda, kayaknya anak-anak zaman sekarang ini kayak belum tahu atau nggak tahu sama sekali kayak siapa W.S. Rendra, siapa Chairil Anwar gitu Bunda. Ada nggak pesan untuk mereka itu Bunda, biar tahu loh? Ya kalau ketika orang bertanya siapa W.S. Rendra, siapa Chairil Anwar,
Kalau mereka belajar sejak SMP itu sudah ada gitu ya, pelajaran sastranya itu sudah dikenalkan tokoh-tokoh itu gitu. Mengapa apakah karena saya orang zaman dulu gitu ya kok senangnya dengan dua tokoh ini gitu, apa tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh lain banyak ya gitu ya, ada juga gitu, tapi berdasarkan dari apa, dari pengalaman saya ketika saya bergaul dengan sastra itu lebih banyak dicekokin karya mereka gitu ya. Kalau drama W.S. Rendra, saya dicekokin W.S. Rendra. Kalau puisi itu Khairil Anwar gitu ya. Nah yang jelas pesan saya untuk anak muda, kita belajar pada semangatnya. Semangatnya itu tanpa pamrih. Mereka itu bisa melakukan sesuatu gitu ya, terus kok dengan tulisan. Tulisan ini ibarat ujung pedang. Dia akan menoreh kemana saja dan akan membekas. Nah harapan kita apa yang sudah ditorehkan oleh dua tokoh itu bisa juga membekas di batin-batin kita, terutama semangatnya. Iya. Gitu. Semangatnya itu loh Bunda. Semangatnya itu penting gitu kan. Kalau nggak punya semangat, males hidup katanya. Males hidup. Oke, next planning Bunda. Next planning ke depan apa tuh? Insya Allah ke depan yang jelas tetap akan bergelut di dunia sastra ini sampai nyawa berakhir. Apakah 500 karya? Saya tidak punya target, akan tetapi dengan adanya karya-karya yang seperti ini menjadi pelajaran gitu untuk saya wariskan ke orang lain, ke anak cucu gitu. Ini loh, mudah-mudahan dengan karya ini mereka juga akan termotivasi untuk menulis. Sastra itu jangan ditakuti, jangan dijauhi, karena pada dasarnya setiap orang, setiap diri kita itu punya potensi. Tinggal lagi bagaimana caranya mengasah potensi yang ada di dalam diri kita. Sepakat Bunda. Sepakat. Oke. Waduh udah gak terasa Bunda, kita udah berada di penghujung obrolan. Waduh, banyak banget yang harus dikulik tentunya ya. Ya kayak bahas-bahas buku ini luar biasa banget nih kan. Tapi memang durasi Bunda. durasi. Dan tadi kita udah dibuka dengan puisi. Tadi kalau puisi siapa Bunda? Tadi puisi saya. Wow, oke. Luar biasa sekali. Puisi yang ditulis di Oktober, kemudian dalam festival Batu Runciang di Sawalunto. Jadi saya sangat terobsesi sekali ketika ziarah ke Muhammad Yamin. Tahu Muhammad Yamin siapa tokoh itu? M. Yamin Bunda ya. Jadi ketika ziarah ke makamnya, kemudian ketemu dengan tugunya, ketemu dengan kampungnya gitu, lahirlah puisi-puisinya. Puisi-puisi tentang Muhammad Yamin. Puisi Bunda sendiri tadi ya? Iya. Apa kata-katanya Muhammad Yamin anakku ya? Iya. Agak-agak bahasa Minang tadi kan, bahasa Padang. Sedikit pertanyaan terakhir Bunda, Mande apa Bunda? Mande itu ibu. Oke. Kirain bahasa Inggrisnya Senin ya? Oke, terima kasih teman-teman. Kita udah berada di penghujung segmen. Waduh, pasti terima kasih Bunda, banyak banget ilmu-ilmu yang kita obrolin pada hari ini Bunda, dari karya yang lebih tua daripada saya ya. Dengan perjalanannya ini loh. Waduh, dengan prestasi-prestasinya sangat luar biasa. Terima kasih Bunda. Semoga bisa menginspirasi kaula muda zaman sekarang. Amin. Waduh. Oke, baik teman-teman. Nano and Friend, kita akan closing ditutup oleh Bunda RD Kedung. Silakan Bunda. Perempuan lereng Bukit Barisan. Kayulah biduk hingga ke hulu. Biarkan ombak menggelombang mengiramakan nyanyian alam. Irama itulah kelak mengantarkanmu hingga ke tepi. Tak ada yang tak mungkin. Pesan umat terngiang selalu. Sejuk mengalir serupa angin dari bukit. Meski kerap mengering kabut, merangkul harap dan citaku, citamu dan cita nenek moyang yang tertera di daun cengkeh dan kopi sepanjang jalan. Jalan yang menikung, berlimpah kerikil basah menuju kebun dan harapan kita. Tempat kakek berjuang, bergerilya bersama pemuda kampung.
menyembunyikan kaum perempuan ketika Nippon menggelontorkan pasukannya, membantai para pemuda yang angkat senjata. Engkau adalah sisa peperangan itu, katamu. Lalu mengalirlah cerita-cerita perih yang mematik cita-citaku hingga jauh. Pergilah nak, katakan pada dunia, bocah kecil yang selalu berselimut kabut lahir di lereng Bukit Barisan mampu berdiri tegak bersama untuk melaju. Bukalah dunia, barakan semangat di batinmu, jadilah Sri Kandi dan isilah negeri ini. Lubuk Linggau, 20 Maret 2023. Wih, Bunda Rusma Dewi, terima kasih Bunda. Siap, sama-sama. Terima kasih kembali. Nano and Friend, gas gas gas, apa dah ujiku?